Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiati dengan NIM 2020 A1H037 dari kelas 2B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Sedi Mutakin MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan 6 masalah, yaitu 1. Pengertian Pancasila dan ideologi. 2. Pengertian Pancasila sebagai ideologi. 3. Hubungan Pancasila sebagai ideologi. 4. Makna Pancasila sebagai ideologi. 5. Pandangan para ahli mengenai makna dari Pancasila sebagai ideologi. Dan 6. Fungsi Pancasila sebagai ideologi. Baik, saya akan menjelaskan masalah pertama, yaitu tentang pengertian Pancasila dan ideologi. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pengertian ideologi. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Anthony Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak, tidak hanya sekedar pembuatan ide yang diterapkan pada masyarakat masalah politik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Masalah kedua yaitu pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan, ide, gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan, visi atau arah dari kehidupan yang menjunjung tinggi bagaimana suatu sistem itu dijalankan, menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Masalah ketiga yaitu hubungan Pancasila sebagai ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Masalah keempat yaitu tentang makna Pancasila sebagai ideologi. 1. Sebagai cita-cita negara. Ideologi sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintah negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil makmur.
2. Sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan. Masalah kelima yaitu pandangan para ahli mengenai makna dari Pancasila sebagai ideologi. Beberapa negarawan juga mengungkapkan makna Pancasila sebagai ideologi negara menurut pandangan mereka. 1. Seperti yang disampaikan oleh mantan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia itu bersatu dan menerima asas tersebut. 2. Selain itu, Adnan Buyung Nasution pada tahun 1995 mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan fungsi asli Pancasila, walaupun mendapat julukan sebagai filsafat atau buah pikir yang mendalam. Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila sebagai ideologi yang unik hanya dimiliki oleh Indonesia dan berbeda dari ideologi yang lain. Masalah terakhir yaitu masalah keenam, yaitu tentang fungsi Pancasila sebagai ideologi. 1. Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. 3. Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia sekaligus memberi dorongan bagi nation and character building berdasarkan Pancasila. 4. Menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritik upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.